Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, sore ini Domba Bagus jalan-jalan lagi ke ternak agro mandiri nih teman-teman. Karena kemarin ada yang tanya, dia itu sebagai PNS tapi mau pengen beternak domba, dan dia itu punya modalnya itu cuma 20 juta. Nah, kita langsung tanya-tanya ke Mas Andi, bisa nggak ternak dengan 20 juta disambi menjadi PNS teman-teman. Nah, itu Mas Andinya lu lagi gendong-gendong kambing ini teman-teman. Nah, ini kan teman-teman Domba Bagus. Nah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman Domba Bagus, karena Domba Bagus sudah menginjak 100.000 subscriber ini teman-teman, tapi masih kurang 60 ribuan teman-teman. Nah, nanti teman-teman segera share video ini biar teman-teman banyak yang tahu juga, dan nanti membantu untuk subscribe dan segera tercapai di 100.000 subscriber teman-teman. Oke. Nah, ini selamat sore Mas Andi. Sore Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah Mas Andi sehat. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas Andi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Setiawan, pemilik dari ternak agro mandiri yang beralamat di Dusun Jambu, Desa Tungi, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Nah, sebelum Mas Andi terjun ke dunia peternakan ini, Mas Andi juga seorang pekerja ya Mas Andi ya? Ya, betul. Nah, ini ada teman-teman Domba Bagus yang tanya ini Mas. Nah, dari teman-teman Domba Bagus ini yang bekerja sebagai PNS, bisa nggak sih PNS ternak domba Mas Andi? Ya bisa no. Bisa juga ya? Bisa. Kenapa nggak bisa? Wong napanya dulu pun saya kan juga ngawali dari bisnis sampingan. Dari bisnis sampingan dulu. Yang sekarang jadi bisnis utama. Wow, sekarang jadi bisnis utama. Nah, ini dari bisnis sampingan menjadi bisnis utama. Nah, kalau dulu menerima gaji, sekarang alhamdulillah bisa menggaji. wow, ini teman-teman, dulu menerima gaji, sekarang bisa menggaji teman-teman, dan menentukan gajinya sendiri ya Mas ya. Betul. Nah, kayak gini nih teman-teman. Nah, ini langkah-langkahnya itu seperti apa Mas? Kalau ini misalkan ternak apa itu, kemarin ada yang tanya juga sih, saya itu PNS Mas, punya tabungan cuma 20 juta. Apa bisa dengan 20 juta itu beternak domba ini Mas Andi? Bisa. Bisa sekali ya? Bisa sekali. Wah, bisa sekali. Kalau ini dari 20 juta ini sebaiknya digunakan untuk apanya Mas Andi? Bukan sebaiknya digunakan untuk apa ya Mas ya? Ya. Pertama kali tentukan dulu, kalau menurut saya tuh tentukan dulu kalau dalam peternak itu, khususnya domba itu, pilih dulu breeding apa fatteningnya dulu, tentukan di situ. Oh. Apa main di apa namanya ini? Di breeding. Di breeding. Wah. Ya. Nah, kalau di penggemukan dulu aja, gimana? Kalau di penggemukan enaknya seperti apa? Enak di penggemukan apa enak di breeding Mas Andi? Semuanya enak, wong nyatanya dua-duanya ikut. Oh, malah Mas Andi jadi dua-duanya ikut. Berarti ini separuh untuk breeding, separuh untuk enggak, bukan oh enggak untuk breeding set. Saya 70% di breeding, ya, 30% di fattening. Oh, jadi 70-30 ya. Wah, seperti komposisi pakannya juga ini nampaknya ya, bukan gimana ya, kenyataannya Mas, seperti itu. Karena apa? Karena saya yang saya naikkan di fattening itu dari peranaan kita sendiri, jadi nggak mungkin bisa breeding. Ya. Jadi fatteningnya nanti dari breeding ini sendiri. Ya. Wah, mantap sekali ini teman-teman. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau dari 20 juta dibuat gimana ini enaknya Mas Andi? Enaknya ke breeding langsung atau ke fatteningnya? Kalau saran dari Mas Andi? Kalau saran dari saya lebih enak kalau dapat, menurut saya loh. Ya. Menurut saya tetap enak berangkat di apa namanya, breeding dulu. Di breeding dulu. Karena kan ya maaf, Masnya apa namanya yang tadi yang tanya kan sudah dapat gaji gitu loh. Ya. Otomatis kalau sudah dapat gaji kan yang 20 juta itu apa namanya bisa dialokasikan untuk penambahan aset dulu gitu loh. Yang 20 juta untuk penambahan aset. Ya kan, jadi naiknya di breeding, mainnya lebih enak di breeding karena nanti bertahan 1 tahun masih dapat gaji, nanti apa namanya hasil ternak itu nanti juga sudah mulai berkembang, nanti anak-anak di yang betina dijadikan induk yang bagus, nanti yang
jantan dikeluarkan, 100% anak jantan dikeluarkan. Nah, kalau dengan 20 juta tadi Mas, katakanlah kita sudah punya kandang ya, sudah punya kandang. Itu dapat domba berapa Mas? Di sini barangkali juga ada paketan gitu Mas. Sarannya gimana Mas? 20 juta nanti mungkin bisa dapat berapa ya? Ya anggap aja lah sekarang harga di 2,8, tinggal bagi aja lah. 2,800-an. Berarti kalau dikali 5 sudah 16 juta. 20 bagi 14 juta ya dikali 5 ya. 2,8. Dapat 7. Dapat 7 ekor. 7 ekor induk apa namanya? Doro bunting. Oh, jadi sudah bunting. Ya. Oh, belinya buntingan aja. Ya, menurut saya lebih enak apa namanya? Beli yang sudah bunting. Beli bunting dapat 7 ya. Ya. Dapat 7 ekor itu teman-teman. Nanti dipelihara. Pokoknya intinya yang saya bicarakan ini yang sudah apa namanya? Yang belinya yang sudah bunting, terus si peternaknya juga sudah punya bank pakan ya. Bank pakan. Bank pakan Oh. bunting, karena 70% dari biaya peternak kan tetap pakan. Tetap pakan ya. Oh, Sudah jadi punya bank pakan, nanti alokasi di pakannya mungkin yang apa namanya? Yang 30% aja beli. yang 30% beli, yang 70% itu nanam sendiri. Nah, nanti apa namanya kalau penambahan aset kan rata-rata nanti yang 2,8 kan bunting sekitar 2 bulan. Ya. Nah, berarti kan dirawat 3 bulan kan sudah beranak. Nah, jangan harap-harap anak 2 lah. Beranak 1 lah. Semuanya anak 1. Dari 7 kan nanti bisa merawat di 14 ekor. Oh. Berarti buntingnya domba itu 5 bulan ya Mas ya? Sampai lahir. Rata-rata sekitar segitu. Sampai lahir itu 5 bulan. 5 bulan. 2 sampai 5 bulan. Oh, jadi kalau beli buntingan cuma puasa dulu 3 bulan. 3 bulan sudah lahir ya. Lahir jadi 14. Nah, dari 14 itu Mas sampai nanti bisa dijual ke berapa tahun itu Mas? Kalau saya rata-rata nanti saya keep dulu. Disimpan dulu. Ya. Kalau manajemen saya dulu Mas ya. Itu nanti anak betina itu nanti pasti saya simpan. Disimpan. Anak betina saya simpan, anak jantan saya gemukkan. Anak jantan digemukkan. Nah, itu nanti kita jual tergantung kebutuhannya apa namanya? Tergantung kebutuhannya si petani atau kebutuhannya lingkungan. Oh, ya. Itu nanti hasil jualan dari anak jantan kan bisa kita belikan lagi indukan. Indukan. Ya. Nah, terus nanti yang ini Mas, yang betina-betina yang sudah di kandang ini. Yang tadi yang induknya kan otomatis kalau kita sudah jual hasil peranakannya itu kan betinanya harusnya setelah melahirkan, ya. Setelah 100% sudah lahir, kita harus punya pejantan. Ya, belanja pejantan. Oh, tapi pejantan cukup 1 aja ya? 1 aja cukup. Kalau 1 biasanya di harga berapa sih Mas pejantan Mas? Ya sekitar 3,5 ke 4 juta mungkin sudah mulai mau bekerja lah. Oh, jadi diangkat 4 jutaan ya itu ya? Nggak usah beli yang langsung mahal lah. Eman-eman nanti kasihan apa namanya? Eman-eman di ACT juga. Iya. Nah, nanti setelah semua sudah 100% bunting, kan jantannya yang beli tadi kan nggak kerja. Ya. Itu dijual lagi aja. Oh, jantan. Kita sebenarnya cuma ulak sperma. Kita nggak, kalau kita datangkan dokter kan nggak apa namanya, maaf lo ya. Ya. Kita datangkan kawin suntik itu kemungkinan jadinya kecil. Atau 50-50. Tapi kalau kita datangkan pejantan itu 85% jadi. 85% jadi. Oh, berarti jantannya tadi beli spermanya lah ibaratnya ya. Nanti kita jual lagi aja kembali harga yang lama. Harga awal. Jadi kan kita sudah untung apa namanya? Gratis ngawinnya. Gratis kawin. Oh, gratis teman-teman kawinnya. Nah, dulu. Terus nanti dari hasil anaknya yang jantan dijual betinanya betina bunting. Dan nanti kita waktu jual anak-anak jantannya peranakan pertama tadi, anggap aja lah dari 7 ekor itu yang 4 ekor itu jantan. Iya. Kita jual 2 jantan, kita jual 4 jantan, kita tukar sama 2 betina bunting. 2 betina bunting lagi dapatnya. Wah, malah bisa lebih mungkin Mas. Ya bisa lebih. Ya. kita dapatnya 2. Iya, yang paling rendah lah kita ya. Ambilkan yang paling rendah dapat 2 lagi. Kan aman. Iya. Kita tuh jadinya aman gitu loh Mas. Oh, jadi dibelikan 2 betina lagi, jadi dari 9 yang betina yang besar ya. Besar,
yang dari peranakannya tadi masih sisa kan 3. Ada 3. Wah. Nah, itu nanti kan sudah bisa jadi indukan lagi. Jadi sudah melihara 12. Nah, itu 12 padahal itu sudah bunting semua. ya. Jadi buntingnya serentak lagi nanti ya. Sementara anggap aja yang anakan pertama nanti buntingan indukan kedua, bunting induk pertama itu buntingan di tempat yang jenengan itu bunting kedua itu juga sudah bunting. Oh, jadi usianya sudah 10 bulan lebih. Nah, berarti tadi di angka 3 bulan 3 bulan sudah lahir. Ya. Nanti sudah kawin lagi di berapa, Mas? 5 bulan sudah kawin lagi ya? Sudah kawin loh. Nah, sudah kawin lagi. Wih, berarti itu 2 tahun bisa berapa kali beranak, Mas? 3 kali ya? 3 kali. 3 kali yang induk. Terus kalau ditambah yang anak-anak tadi ya, berarti 4 ya? Nah, berarti 4 kali teman-teman. 2 tahun itu bisa 4 kali, tapi dengan cara yang satu itu tadi anaknya ya, Mas ya? Bukan induknya semua loh teman-teman ini. Jadi anaknya. Jadi anak indukan tadi selama yang 2 tahun tadi sudah bisa dibuntingkan dan sudah bisa melahirkan malah mungkin ya, Mas ya? Sudah melahirkan 3 kali di tempat yang jenengan, melahirkan 3 kali. Ya. Yang terakhir itu keempat itu kemungkinan sudah bunting awal. Nah, enggak, maksud saya yang indukan tadi buntingnya sudah lahiran 4 kali, terus 3 kali. Lahiran 3 kali. Terus anaknya sudah lahiran ya? Anaknya sudah lahiran. Nah, sudah bunting lagi malah. Anak kedua itu mulai dibuahi biasanya. Loh, mantap sekali teman-teman. Nah, ini jadi nanti putarnya cepat gitu loh. Jadi kita memang puasa dulu. Jadi puasa sekitar 2 tahun lah ya. Makanya bagi PNS itu jangan langsung buru-buru resign teman-teman. Jadi dinikmati saja sambil dinikmati itu sambil jadi PNS. Nah, nanti gajinya itu buat makan sehari-hari, tabungannya dari domba. Nah, kalau pakannya Mas Andi, pakan tadi berbicara 30% belilah itu. Ya. Itu yang 70% kan sudah dianggap kita gratis lah. Gratis, kita punya sendiri. 30% itu kira-kira berapa, Mas? Perharinya Mas Andi itu mengeluarkan berapa untuk domba, Mas? Pakannya? Saya untuk domba sekitar 2.500 per hari untuk breeding. Yang beli itu? Itu semua beli. Kalau kita anggap semua itu beli. Ya, kalau biaya beli semua beli. Itu 2.500. Tapi kalau di saran Mas Andi tadi yang 30%, 30%-an beli berarti ya. Kita sebenarnya 2.500 bagi 10 baru dikali 3. Baru dikali 3. Berarti 750. Nah, cuma 750. Andai kata di 1000 lah. Di 1000 gitu aja. Ya. Kalau kita ngekip maaf ya, Bapak-bapak, untuk teman-teman nyisihkan uang per hari 20-30 ribu kan bisa gitu. Oh ya, jadi kalau 1000 di 7 ekor tadi cuma 7.000 teman-teman. Makanya 7.000, tapi yang lain itu dengan hijauan asalkan teman. Hijauannya itu mending nanam sendiri, anggap aja itu lahannya sendiri dan dihitung gratis lah. Tapi kan kalau mau dihitung-hitung secara bisnis ya nggak apa-apa, nanti hitung-hitung sendiri. Tapi tentunya dengan menanam sendiri pasti lebih murah ya Mas ya, dengan yang beli tadi ya. Betul. Nah, itu pasti lebih murah teman-teman. Jadi kalau 7 ekor tadi Mas Andi butuh lahan berapa nanti? Saya sorry ya, sponsor dulu ini teman-teman. Nanti obat batuk bisa nyponsori di sini teman-teman. Kalau di tempat saya per ekor ya itu sepanjang tahun itu saya anggarkan 50 meter persegi sepanjang tahun 50 meter persegi untuk berapa ekor? Per ekor itu sepanjang tahun. Per ekor. Berarti kalau 7 tadi butuh 350 meter persegi. 350 meter persegi. Cuma itu teman-teman, seperempat ru. Enggak no. 25 ru. Ya. Enggak sampai 25 ru. Enggak sampai ya. Enggak sampai. Segitu teman-teman. Ya. 25. Benar, 25 ru teman-teman. 25 ru saja cukup untuk 3 ekor. Nah, nanti sebaiknya teman-teman juga langsung siapkan lahan itu 50 ru saja. Nanti buat anak-anaknya sekalian ya Mas ya. Itu nanti anaknya, kalau anak itu masuk hitungan pakan kalau dia sudah lepas sapi. Oh, nanti lepas sapi sudah baru itu. Dia harus punya jatah bank pakan. Nah. Jadi kalau belum lepas sapi harusnya nggak perlu masuk hitungan pakan. Nah, tentunya jika PNS kan dia tidak bisa mengarit setiap hari, tentunya harus bisa bikin pakan fermentasi ya Mas ya. Wajib. Nah, jadi pakannya fermentasi yang 30% itu konsentrat. Konsentratnya beli saja teman-teman, daripada bikin sendiri tapi masih sedikit kan ya Mas. Ya, ngapain bikin sendiri tapi sedikit, nanti beli eceran bahan-bahan bakunya itu juga lebih mahal ya Mas ya. Nah, bagi teman-teman pemula sarannya seperti itu teman-teman. Jadi nanti itu, nah jadi selama 2 tahun benar-benar belum bisa
itu ya Mas? Bukan, loh, kan sebenarnya Wah, sudah bisa jual ya, jual sudah. anaknya jantan tadi itu. Oh iya, Tapi kan anak jantan kalau mau dibuat apa namanya, disisihkan untuk konsumsi sendiri apa namanya, untuk output sampingan bisa. ya. Terus kalau enggak gitu apa namanya, dijual untuk dibelikan induk, uang sudah dapat gaji aja loh. Menurut saya seperti itu. Ya karena PNS sudah gaji bisa buat untuk hariannya itu ya Mas ya. Ah, Kan iya ya. sebenarnya kan masih ada pemasukan lain Ya. dari Kohi. Wah, dari kue, tapi nanti tuh saya bahas nanti Mas. Ini dari kue kan kemarin kita juga viral sampai 200.000, hampir 200.000 penonton. Dah itu banyak yang nggak percaya dari kue. Nanti kita bikin hitung-hitungan kue itu boleh ya Mas ya. Nah, itu tips rahasia video kedua teman-teman. Itu video bisnis mutiara hitam ya, ini mutiara hitamnya sudah kayak gini. Nanti kita dipandu Mas Andi juga, nanti kita bikin video kedua. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi nanti dapatnya kalau 20 juta itu sudah punya kandang, dengan catatan punya kandang. Sudah punya kandang, sudah punya pempakan. Ya. Nah, kalau saran Mas Andi, kalau untuk 7 ekor tadi kandangnya berapa kali berapa meter Mas Andi? Kalau di tempat saya 7 ekor itu 3 kali 2 meter pas untuk 7 induk. 3 meter kali 2 meter, 6 meter persegi pokoknya. 6 meter persegi. Nah, nanti siapkan juga untuk anaknya 6 meter persegi juga. Jadi Ya, ada hadapan aja nanti teman-teman. Anaknya nanti buat kandang setelah apa, dia sudah lahir aja. Sudah lahir aja ya. Oh, jadi ketika sudah mau persiapan lahir gitu. Fokus dulu perbaiki kandang untuk induknya dulu. Induknya dulu. Nanti kalau sudah lahir, sudah apa namanya, sudah koloni sama pejantan. Nah, nanti dengan koloni pejantan kita buat kandang lagi untuk anaknya. Ya. Nah, Mas Andi kalau beli buntingan lah katakanlah 7 ekor. Buntingan itu, nah itu perawatannya mudah nggak menurut Mas Andi kalau beli buntingan itu? Kalau saya menurut saya untuk petani-petani mitra lebih baik main langsung di buntingan. Kalau pengen rollnya cepat. Itu lebih enak di buntingan. Kalau selisihnya buntingan dengan betina yang biasa-biasa, yang belum dere itu, ya berapa Mas Andi? Dikit, mungkin sekitar 300 sampai 500 ribu. Cuma 300 sampai 500 ribu ya. Ayo nanti percepatannya lebih cepat. Karena gini, beli doro belum bunting. Ya. Itu nanti anggap aja mungkin 20 juta itu bisa dapat 9. 10 gitu ya. Ya. Mungkin. Ya. Saya ngomong mungkin ya. Ya. Nah, itu tapi nanti kan satu butuh pejantan. Satu itu. Terus kedua, nunggu bunting. Ya. Itu belum pasti sekarang datang. Ya. Terus besok dibuai. Kadang ada yang nunggu 3 bulan baru dikawini. Wah. Ada yang nunggu 4 bulan baru dikawini. Padahal kos kita makan ini kan terus. Gitu loh. Jadi harus apa sih? Pikir cepat. Kalau pengen putarannya cepat ya mainnya kayak gitu. Wah ya, padahal saya itu juga sering ditanya Mas Andi, kalau beli itu betina itu Mas, betina itu siap kawin belum? Nah kan kita nggak tahu juga ya, cuma tahunnya usianya. Usia loh. Iya. Tapi dia birahinya nggak tahu ya kita. Nggak tahu. Oh. Kadang dia birahi. Iya. Tapi kalau mau dikawini lari. Lari, bener. Lari. Soalnya masih belajaran. Nah itu nanti menurut saya kok enak beli yang sudah bunting, sudah positif bunting, kan juga ada garansinya juga loh. Oh, berarti kalau beli bunting itu nilai plusnya 1 gratis pejantan. Kedua sudah wis nggak perlu nunggu birahi. Sudah pasti nanti menang waktu. 3 bulan lagi mulai keluar anaknya. Terus menang waktu otomatis jadi puternya itu wis aman, mungkin lebih mahal sedikit. Ya. Tapi kan langsung. Ya. Nah, nanti lebih sulit lebih bagi saya pribadi yang main di breeding itu lebih sulit itunya ngepasnya birainya. Oh, ngepasnya birainya. Nah ini karena ini sudah teriak-teriak teman-teman, ini dombanya teriak-teriak kayaknya mau minta makan ini teman-teman. Ingin sekian dulu video ini nanti teman-teman. Itu tadi tipsnya dari 20 juta itu dapat 7 ekor teman-teman. Saran Mas Andi beli yang buntingan dulu dan fokus di breeding dulu. Nah nanti penggemukannya di next selanjutnya nanti kita buat juga analisa bisnisnya, nanti kita juga bikin di sini nanti teman-teman. Oke, bagi teman-teman domba bagus silahkan tulis di kolom komentar apa aja yang mau ditanyakan di kandang ternak agro mandiri.
tulis di kolom komentar. Saya terima kasih ya Mas Andi sudah diizinkan jalan-jalan di sini. Nah ini teman-teman, oke. Dan teman-teman Domba Bagus yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.